Nona, akta tanah yang ditinggalkan kakek untukmu, kamu selalu menjaganya. Dan hari ini kamu mengeluarkan semuanya sebagai mas kawin untuk Lord Pierce. Uang hanyalah benda mati. Jika itu bisa mengamankan posisiku sebagai nyonya kediaman Marquis, maka itu digunakan dengan baik. Di bawah perlindungan kediaman Grand Marquis, para lintah di keluarga Wijaya tidak akan bisa menyentuh mas kawinku lagi. Lord Pierce sangat cemerlang dan sangat setia padamu. Pernikahan ini menjadi iri semua orang di ibu kota. Ayo, kita tidak boleh membuat kediaman Marquis menunggu. Sepertinya aku datang di waktu yang salah. Maaf mengganggu. Clara, jangan marah. Semua ini salah Ruby. Ruby tidak bisa mengendalikan dirinya. Tuanku tidak bersalah. Pilihan kata yang menarik, Ruby. Apa kau mengatakan kau memaksa Lord Pierce? Clara, bagaimana kau bisa menggunakan bahasa vulgar seperti itu untuk menggambarkan Ruby? Aku tidak tega melihatnya menderita sendirian. Jadi kau menghiburnya di taman belakang kediaman Grand Marquis. Di siang bolong? Bagi pria sejati, memiliki banyak istri itu biasa. Sebagai istri utama di masa depan, kau harus bermurah hati. Tuanku, jangan salahkan Clara. Dia dimanja sejak kecil, dan dia memegang warisan kakek, jadi dia terbiasa memiliki segalanya sendiri. Dia tidak akan pernah menerimaku. Ruby, aku tidak tega melihatmu diperlakukan tidak adil. Clara, karena keadaan sudah begini, pada hari pernikahan kita, aku akan menikahi kalian berdua sekaligus, lalu aku akan tetap membiarkanmu menjadi istri utama. Kau tidak masuk akal. Aku membawa kontrak pernikahan. Saatnya mengembalikannya kepada pemiliknya. Clara, kau berani merobek kontrak? Keluarga Adiwijaya adalah kediaman Grand Marquis. Kau telah menyinggung kediaman Marquis. Bagaimana kau akan bertahan di ibu kota mulai sekarang? Hanya secari kertas tak berguna. Dan kau pikir itu bisa membeli gunung emas dan perakku? Perempuan jalang. Hari ini aku akan memberimu pelajaran atas nama ayahmu. Bahkan anjing di keluarga Wijaya lebih bersyukur darimu. Kau, pewaris kediaman Grand Marquis, bahkan tidak sebanding dengan seekor anjing. Mulai sekarang, aku, Clara Wijaya, memutuskan pertunangan dengan kediaman Grand Marquis. Kita pergi masing-masing. Pegang kotaknya erat-erat, akta tanahku tidak akan meninggalkan satu pun di kediaman Marquis. Baik, Nona. Clara, kau akan menyesali ini. Berlutut, kau putri pembangkang, mempermalukan keluarga kami. Aku memanggilmu ibu karena hormat. Tapi kau benar-benar berpikir kau adalah leluhur keluarga Wijaya? Kau dicampakkan oleh Lord Pierce. Kau telah mempermalukan seluruh keluarga Wijaya. Hari ini, aku harus menegakkan aturan keluarga. Akulah yang memutuskan pertunangan dengan Preston. Dia tidak memutuskannya. Jika kau tidak percaya padaku, pergi ke kediaman Grand Marquis dan lihat bagaimana dia mendapat bekas tamparan di wajahnya. Tidak peduli siapa yang memutuskannya, reputasimu kini hancur. Apa yang akan orang pikirkan tentang keluarga Wijaya? Aku sudah mengatur pernikahan baru untukmu. Tuan Wijaya dari kota timur bersedia menjadikanmu istri kedua. Tuan Wijaya sudah berusia 70 tahun. Nenek sihir itu jelas ingin mencuri mas kawinku. Jika kau sangat suka Tuan Wijaya, kenapa tidak menceraikan ayahku dan menikah dengannya sendiri? Berani kau? Dalam 3 hari, Tuan Wijaya akan menjemputmu. Jika kau berani tidak menikah dengannya, akan kusita semua mas kawin yang ditinggalkan ibu kandungmu. Akta tanah, pengawal, kunci nona muda di kamarnya. Tanpa izinku, tidak ada yang boleh menemuinya. Aku akan pergi sendiri. Nona, dalam 3 hari, saat Tuan Wijaya benar-benar datang memaksa pernikahan, bagaimana? Nyonya didukung oleh Tuan. Kita tidak bisa melawannya. Dia ingin mengambil uang kakekku, mimpinya saja. Selama aku menikah dalam 3 hari,
keluarga suamiku dapat secara sah mengambil alih mas kawinku. Tapi ini tengah malam. Di mana kau akan mencari suami? Banyak di pasar gelap barat, orang-orang yang tak punya jalan keluar. Uang membuat pria pemberani. Dengan uang yang cukup, menyewa suami palsu itu mudah. Aku adalah putra mahkota. Aku menolak menikahi sepupuku yang sombong, jadi ayah memotong tunjanganku dan mengusirku dari istana. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyamar dan menyelidiki kasus korupsi di ibu kota. Ini wilayahku. Serahkan semua barang berhargamu. Aku tidak punya uang. Tidak punya uang? Kalau begitu buka pakaian itu dan gadaikan. Hempeha. Berhenti. Berani kau memukul bos kami? Sejak kapan aku perlu hari khusus untuk melempar uang ke orang? Bawa bosmu dan pergi. Pria ini, aku membelinya. Pria ini benar-benar tampan. Membawanya pulang tidak hanya akan mengatasi ibu tiriku, tetapi juga membuat bajingan itu marah. Hei, kulihat kau tidak punya tempat tujuan. Bagaimana kalau membuat kesepakatan denganku? Siapa kau? Kenapa aku harus membuat kesepakatan denganmu? Aku putri sah dari Menteri Utama. Aku akan membayar 500 rupiah sebulan untuk membiayai hidupmu. Kau pulang bersamaku dan menjadi menantu tinggalku. Menantu tinggal? Nona, kau salah orang. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. 500 rupiah tidak cukup? Kalau begitu 1.000 rupiah. Pasukan bayangan ratu semakin mendekat. Aku harus mencari tempat terpencil untuk bersembunyi. Karena kau bersedia menampungku, aku setuju. Ini kontrak menantu tinggal. Lihat, dan jika kau tidak keberatan, tinggalkan sidik jari. Pertama, tidak boleh ikut campur dalam pembagian harta pihak wanita. Kedua, harus siap sedia dan bekerja sama dengan pihak wanita dalam berakting. Ketiga, tidak boleh memiliki pikiran tidak pantas terhadap pihak wanita. Tepat sekali. Mulai sekarang, kau akan dipanggil Arthur di depan orang lain. Kau harus berpura-pura sangat mencintaiku dan lakukan apapun yang kukatakan. Jangan khawatir, Nona. Arthur akan bersikap baik. Arthur, tangganya tinggi. Hati-hati. Terima kasih atas perhatiannya, Nona. Nona. Kenapa kau membawa pulang pria liar? Diam. Ini suami tinggalku yang baru kusewa. Nona, ini. Di mana kau menemukan pria setampan ini? Kuambil di pasar barat. Harganya sangat murah. Malam ini kau tidur di sofa di ruang luar. Besok pagi, akan kusuruh seseorang membuatkanmu 2 set pakaian yang layak. Aku akan mengikuti semua pengaturanmu, Nona. Clara Wijaya, kamu benar-benar tidak tahu malu. Di tengah malam, kamu membawa pria liar masuk ke kediaman. Nyonya, jaga bicaramu. Ini adalah suamiku yang sah, yang menikah dan masuk ke keluargaku. Nyonya Wijaya, kamu sudah menerima lamaranku. Nona Wijaya harus ikut denganku malam ini. Jangan khawatir, Tuan Wright. Anak nakal itu tidak akan kabur. Para pengawal, bawa pria liar tak dikenal ini, patahkan kakinya dan buang dia keluar. Ikat Nona Wijaya dan masukkan dia ke tandu. Siapa yang berani menyentuhnya? Suami tinggalku ada di sini. Mas kawinku sepenuhnya milikku sendiri. Bukan urusanmu. Jika kau tidak mau jalan mudah, kau akan dapat jalan sulit. Ikat dia. Dewi, ambilkan cambukku.
Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Siapa kau? Pergi. Kau berani bertindak kasar di kediaman Wijaya? Aku akan melaporkanmu ke otoritas besok. Silakan coba. Nyonya Wijaya, pria pintar tahu kapan harus mundur. Orang ini petarung terlatih. Ayo pergi. Aura yang baru saja dipancarkan pria ini pastinya bukan sesuatu yang dimiliki gelandangan biasa. Dia patahkan pergelangan pria kuat dengan satu tangan. Gerakan itu kejam. Arthur, apa latar belakangmu sebenarnya? Nona, orang-orang tadi sangat menakutkan. Aku ketakutan, dalam panik, entah dari mana kekuatan itu datang. Yah, kau ketakutan malam ini? Kembali dan istirahatlah sekarang. Ceritanya penuh kejanggalan. Tapi malam ini, dia menyelamatkanku. Aku akan biarkan ini untuk sekarang. Arthur, ilmu bela diri yang kau tunjukkan tadi malam tampaknya bukan hanya naluri seperti yang kau katakan. Nona, Arthur dulu tinggal di dunia bawah, belajar beberapa gerakan bela diri, tidak bisa disebut keahlian sungguhan. Ceritanya masih mencurigakan. Tapi sekarang setelah Ibu Tiri dan Tuan Wijaya pergi, aku butuh orang-orang cakap. Dia cakap dan sudah menandatangani kontrak. Daripada menyelidiki latar belakangnya, lebih baik aku mengikatnya erat ke sisiku dulu. Baiklah, siapapun dirimu sebelumnya, mulai sekarang, kau milikku, Clara Wijaya. Kau melakukannya dengan baik tadi malam. Peti emas ini untukmu. Aku punya 100 kali lipat batangan emas di brankas pribadi putra mahkota, tapi melihatnya bersikap sangat kaya raya, sebenarnya cukup menghibur. Tapi aku peringatkan sebelumnya, jika kau berani menipuku, di ibu kota ini, tidak ada rahasia yang tidak bisa dibeli uang Clara Wijaya. Tenang saja, Nona. Arthur setia sepenuhnya pada Nona. Kau bisa beristirahat di ruang luar malam ini. Ya. Gerebek dan sita semua bisnis ilegal bawah tanah milik Tuan Wijaya dari kota timur. Sebelum fajar, aku tidak ingin melihat pria ini di ibu kota lagi. Baik, Yang Mulia. Nona, kabar baik. Ada apa ribut-ribut? Tuan Wijaya kena musibah tadi malam. Semua kasino dan pasar gelap atas namanya digerebek dan disita oleh orang misterius semalaman. Semuanya? Ya, ku dengar Tuan Wijaya kabur dari ibu kota bersama seluruh keluarganya semalaman. Saat Nyonya mendengar pendukungnya hancur, dia pura-pura sakit karena takut dan mengunci diri. Pasti agen pengawal keamanan yang kusewa dengan sejumlah besar uang yang melakukan sesuatu di belakang layar. Hal-hal yang bisa diselesaikan uang sungguh bukan masalah sama sekali. Hei, Arthur, lihat. Selama kau punya uang, bahkan surga membantuku. Nona beruntung. Jadi wajar saja sial berubah jadi baik. Ibu Tiri mengurung diri, aku bisa memanfaatkannya untuk merebut hak pengelolaan rumah tangga keluarga Wijaya dan menggenggamnya erat. Nona, ini undangan perjamuan keluarga festival panen. Tuan memerintahkan semua kerabat keluarga Sullivan harus hadir. Perjamuan keluarga festival panen, semua kerabat keluarga Sullivan harus hadir. Itu berarti anjing itu, tunangan Ruby, akan muncul juga. Iya, Nona. Arthur, saatnya menunjukkan duniamu. Malam ini, Preston dan Ruby pasti akan membuat masalah. Tetap di dekatku. Jangan bicara sembarangan. Jangan khawatir, Nona. Saya mengerti. Clara, kenapa kamu membawa pelayan ke jamuan malam ini? Ini jamuan keluarga Wijaya, keluarga sastra berusia seabad. Dia suami sahku. Ruby, bagaimana selir sepertimu bisa ada di sini? Suami sahku tidak boleh datang. Clara, kamu masih saja tajam bicara. Aku hanya malu untuk keluarga Wijaya. Clara, kau baru saja memungut gelandangan tak jelas asalnya dari jalan, dan kau pura-pura jadi suamimu? Ini benar-benar lelucon. Bahkan jika orang yang kupungut tidak berguna, dia tetap lebih enak dipandang daripada pecundang yang menusuk dari belakang. Bagus.
Karena kau pikir dia bukan pecundang. Hari ini adalah festival panen, dan semua paman ada di sini. Mari ambil tema. Rembulan musim gugur. Dan buatlah puisi. Biarkan Arthur menunjukkan kemampuannya, bagaimana? Bagus sekali. Biarkan aku lihat kemampuan apa yang dimiliki orang yang disukai Clara. Bagaimana mungkin Arthur, gelandangan yang tidak bisa membaca, bisa membuat puisi? Preston jelas ingin mempermalukannya di depan umum. Puisi bukan hal yang istimewa. Bagaimana kalau kita bersaing dalam sumbangan kuil? Clara, keluarga Wijaya adalah keluarga sastra, bukan pasar dagangmu yang bau uang. Cukup basa-basi, aku tidak ikut lomba puisi hari ini. Nona, soal menumpang hidup padamu hari ini, aku ingin mencoba cara yang berbeda. Karena Lord Pierce begitu berminat, maka saya akan mempermalukan diri sendiri. Kamu bahkan tidak bisa memegang kuas dengan mantap, tapi masih berusaha menyelamatkan muka. Seseorang bawakan pena dan tinta. Tunggu saja dipermalukan. Angin musim gugur yang suram mengaduk daun kuning. Sementara bulan terang bersinar jernih di langit biru, sungai dan gunung yang luas begitu sunyi, jadi biarkan anggur sisa menemani embun beku. Haha, puisi yang bagus, puisi yang bagus. Haha, lumayan. Retorika yang indah dan makna yang mendalam. Benar-benar layak bagi Lord dari kediaman Grand Marquis. Giliranmu. Puisi dan sastra hanyalah hiburan. Ini adalah naga bersembunyi di perairan dalam saat angin dan awan naik. Bulan dingin dan embun beku bersinar di 9 provinsi. Dan siapa yang menguasai langit luas? Saat ombak yang mengamuk akhirnya mereda, saya akan diangkat menjadi Marquis. Goresan kuas ini kuat dan kokoh, menguasai gunung dan sungai, dan di antara baris-barisnya, memancarkan aura kerajaan yang merendahkan dunia. Ini adalah mahakarya yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Puisi Lord Pierce itu, dibandingkan dengan kaligrafi kursif liar ini, sungguh jelek dan dekaden. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang pelayan tunawisma sepertimu bisa menulis puisi seperti ini? Kau pasti menghafal puisi orang lain, hanya untuk pamer. Menghafalnya? Kalau begitu, beri aku topik lain. Baik. Jika kau begitu berbakat, maka diskusikan seni memerintah negara dari catatan sejarah. Memerintah negara besar itu seperti memasak ikan kecil. Dari catatan sejarah kuno hingga urusan terkini, air dapat mengangkut perahu, tetapi juga bisa menenggelamkannya. Keluarga terkemuka busuk dengan korupsi, dan mereka tak lebih dari rayap yang membangun kerajaan hampa. Kau bicara omong kosong. Ah, tuanku. Dadaku tiba-tiba sakit sekali. Ruby, kau tidak apa-apa. Aku akan membawamu kembali ke kediaman untuk menemui dokter. Seorang pecundang dan manipulator, mereka cocok satu sama lain, tidak bisa menerima kekalahan, jadi kau pura-pura pingsan. Kau telah mempermalukan kediaman Grand Marquis. Ayo. Arthur, berhenti. Dari menulis puisi hingga mendiskusikan seni memerintah negara, siapa sebenarnya dirimu? Katakan yang sebenarnya, siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu bisa memiliki pengetahuan yang luar biasa? Nona, bukankah kamu memberiku nama? Aku Arthur. Seorang gelandangan yang sedang bernasib buruk, tetapi dengan keterampilan luar biasa, bahkan lebih baik dari pewaris kediaman Marquis. Aku adalah putra dari keluarga terkemuka Tanah Selatan. Keluarga difitnah dan digerebek. Aku hampir tidak selamat, terdampar di ibu kota kerajaan. Puisi dan buku-buku itu terukir di tulangku. Tapi sekarang, dalam keadaan yang menyedihkan, membicarakannya hanya membuatku sedih. Jadi,
kamu adalah putra keluarga yang jatuh. Pantaskah kamu memiliki aura bangsawan seperti itu? Sejak kita menandatangani kontrak, aku akan menjagamu. Nah, mulai sekarang, selama aku punya makanan, aku tidak akan membuatmu kelaparan. Tadi malam kamu benar-benar membuatku bangga. Aku selalu adil dalam memberi hadiah dan hukuman. Nona, apakah Anda akan menghadiahiku emas dan perak lagi? Emas dan perak terlalu vulgar. Pakaian ini tidak sesuai dengan statusmu. Aku akan mengantarmu membeli pakaian baru. Bos, gunakan sutra premium ini untuk membuatkan 3 jubah untuknya. Nona, ini terlalu berharga. Kain katun biasa sudah cukup untukku. Laki-laki Clara Wijaya harus memakai yang terbaik. Tuanku, lihat. Clara membuang kain bagus untuk pelayan rendahan. Pavilion Sutra Awan. Sekarang, pecundang tak berharta pun bisa masuk. Kami menjalankan bisnis di sini. Tuanku, Anda keterlaluan. Bos, saya memesan seluruh toko hari ini. Usir mereka. Oh, Lord Pierce, suatu kehormatan. Saya gagal menyambut Anda dengan baik. Nona Wijaya. Toko ini sudah dipesan. Silakan pergi. Yang datang duluan, dilayani duluan. Saya tidak akan pergi kemanapun hari ini. Pengawal, antar mereka berdua keluar. Enyahlah. Jangan kotori lantai. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih kaya. Toko penjahit kecil berani mempermainkannya. Nona, mundurlah. Biarkan saya yang menangani sisanya. Buka mata dan lihat baik-baik. Apa yang dia tunjukkan pada bos? Bos mengusir Preston, syukurlah. Kenapa bos Pavilion Sutra Awan ketakutan? Apa yang sebenarnya kamu tunjukkan padanya? Bagiku itu tampak seperti liontin giok. Nona Wijaya, pasti Anda salah lihat. Ini jimat pelindung yang ditinggalkan ibuku. Hanya sepotong kayu jelek. Membuatnya berlutut ketakutan? Mungkin dia terlalu banyak melakukan hal curang. Melihat dewa dan Buddha yang terukir di jimat ini, dia merasa bersalah. Omong kosong, aku tidak percaya. Pasti dia menyembunyikan sesuatu dariku. Nona Wijaya, masalah. Lord Preston membawa orang ke mencari masalah dengan Bima di perusahaan dagang kota selatan. Siapkan kereta, aku akan pergi melihatnya. Bos Bima, pikirkan baik-baik. Berdagang dengan keluarga Wijaya. Berarti melawan kediaman Marquis. Tuanku, kontraknya sudah ditandatangani. Preston, jaga bicaramu. Tepat waktu. Bos Bima, tepat di depannya, merobek kontrak itu. Nona Wijaya, aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar tidak bisa menyinggung kediaman Marquis. Hahaha. Clara Wijaya, aku ingin melihat siapa di ibu kota yang berani menjual barang padamu sekarang. Jangan bertindak gegabah, memukulnya tidak akan membantu. Kita tetap tidak bisa mendapatkan pasokan. Untuk menghadapinya, kita perlu menggunakan taktik dunia bisnis. Nona Wijaya, jika kita kehabisan barang, toko-toko kita tidak akan bisa bertahan selama 5 hari. Pergi dan tanya-tanya. Apakah ada pedagang besar dari tanah selatan di ibu kota? Pedagang kerajaan dari selatan, Sylvia Putri, kebetulan sedang berada di ibu kota untuk mengaudit pembukuan, tapi dia memiliki temperamen yang sangat aneh. Beberapa keluarga bangsawan dimarahi habis-habisan olehnya. Jika kita bisa memenangkan hatinya, maka itu bukan masalah. Di mana dia menginap? Penginapan keberuntungan di kota timur. Putar balik, menuju ke penginapan keberuntungan. Tidak ada tamu hari ini. Menolak uang? Bos Putri, kamu cukup berani. Oh, lihat siapa yang datang. Wah, bukankah ini Nona Wijaya yang terkenal itu? Apa, kamu bawa suami tinggalmu untuk mengemis? Jaga mulutmu, aku kesini untuk membawa uang untuk Bos Putri. Aku mengincar lot benang sutra tanah selatan itu. Aku ingin membeli semuanya, kita bisa bicarakan harganya. Kamu mau bisnis denganku? Apa kau layak, Clara? Keluarga Wijaya memiliki 37 toko jalanan.
Pendapatan tahunan kami lebih dari cukup untuk membeli semua stokmu. Tentu, punya uang itu enak. Tapi kalau kau tidak bisa menjaganya, kau hanya domba gemuk yang menunggu disembelih. Keluarga Wijayamu sekarang kacau balau. Dan kau punya ibu tiri yang setiap hari mengincar mas kawinmu. Kau bahkan tidak bisa mengatur rumahmu sendiri. Kenapa aku harus percaya kau bisa menangani urusan besar? HMPH, aku pernah bisnis dengan wanita bangsawan. Benar-benar kena tipu. Dia sudah menggali semua tentang keluargaku. Dan kau berani menghambur-hamburkan uang besar untuk seorang pria. Kupikir cepat atau lambat kau akan menghamburkan harta keluarga. Jangan sampai pintu mengenaimu. Karena kau sudah melakukan riset, Bos Putri, kau pasti tahu aku bukan orang yang mudah diinjak. Omong kosong. Kalau begitu, mari bertaruh. 3 hari. Dalam 3 hari ini, akan kuperlihatkan padamu bagaimana aku membereskan kekacauan ini. Jika aku bisa menyelesaikan ini, maka lot barang itu hanya boleh dijual ke keluarga Wijaya. Dan jika kau tidak bisa, Aku akan memberikan 2 toko jalanan paling menguntungkan milik keluarga Wijaya di ibu kota secara gratis. berani. Aku suka. Aku akan menemanimu selama 3 hari ini. Mari kita lihat siapa dirimu sebenarnya. Kedai bintang berlokasi strategis. Pendapatan harian pasti setidaknya Rp200. Ini warisan dari kakekku. Ini yang paling menguntungkan di antara toko-toko. Nona, Anda di sini. Buku rekening sudah siap di ruang pribadi. Antar aku. Sembari itu, jelaskan pembukuan bulan lalu. Baik. Anggur murah macam apa ini? Ambil anggur antik termahal berusia 30 tahun dari gudangmu dan bawa semuanya keluar. Tuan Wijaya, anggur itu sudah dipesan untuk orang lain. Tolong biarkan saja, omong kosong. Aku tetua keluarga Wijaya. Minum beberapa guci saja ada apa? Pergi ke ruang pembukuan dan beri aku uang muka Rp500. Nyonyamu berjanji bahwa untuk kedai ini, aku mendapat bagi hasil bulanan. Jadi ini kedai Nona Wijaya? Keluarga terkemuka tapi tidak punya sopan santun. Bahkan tidak bisa menjalankan kedai dengan benar. Tidak ada gunanya melanjutkan taruhan kita. Bos Putri, tunggu. Pelacur buta yang mana? Oh, bukankah ini Clara? Tetua datang minum dan kau memecahkan cangkir. Di mana para penjaga? Kunci pintu rapat-rapat. Tidak ada yang pergi hari ini. Apa yang kamu lakukan? Saya adalah tetua yang diundang oleh ibu tirimu. Kamu berani menyentuhku? Ibu tirimu. Dia pikir dia siapa? Dia pikir dia bisa ikut campur di kedai yang ditinggalkan kakekku untukku? Patahkan kaki mereka, lemparkan mereka ke jalan. Clara, pamannya salah. Dengar, di keluarga Wijaya, hanya ada pemimpin, tidak ada kerabat. Mulai sekarang, siapapun yang datang mengaku sebagai tetua untuk menumpang, ini yang mereka dapatkan. Gerakan yang tangguh. Aku suka minuman ini. Aku minum untuk itu. Kontrak aliansi, mari kita tanda tangani sekarang. Kontrak sudah ditandatangani. Dewi, ambil uang kertas dan pergi ambil barang semalam. Bawa kembali semua benang sutra kualitas terbaik dari Tanah Selatan. Nona, pengiriman ini terlalu besar. Kita kekurangan Rp30.000 tunai di pembukuan. Saya akan mengurus uangnya. Kamu urus dulu urusan sebelumnya. Keluar. Pergi ke perbendaharaan Istana Timur, tarik Rp50.000 dalam uang kertas, jangan tinggalkan jejak, campurkan ke dalam pembukuan keluarga Wijaya. Yang mulia, itu uang yang tuanku sisihkan untuk membangun pasukan. Beta tidak ingin mengulangi kata-kataku.
Jika itu bisa membantunya, Beta dengan senang hati. Beta patuh. Anak nakal dari keluarga Wijaya itu benar-benar pikir dia bisa melawanku? Aku sampaikan ini, tidak ada seorang pun di seluruh ibu kota yang berani memasoknya. Lord Pierce bijaksana. Toko-toko keluarga Wijaya itu mungkin akan tutup besok. Toko-toko keluarga Wijaya itu mungkin akan tutup besok. Dalam 3 hari, keluarga Wijaya pasti akan bangkrut. Ketika itu terjadi, aku akan membuatnya berlutut di depan pintu kediaman Markis dan memohon padaku. Clara, kenapa kau minta pinjaman ke aku untuk bertahan? Aku di sini untuk melihat bagaimana Lord Preston berencana untuk menjatuhkanku. Kita akan membeli semua kebun murbei di Tanah Selatan. Itu tidak mungkin. Lalu apa yang akan dijual toko sutra keluarga Adiwijaya kita? Kita tidak punya stok. Kediaman Marquis akan bangkrut. Itu semua palsu. Aku akan merobeknya. Nona Wijaya, kamu benar-benar punya trik. Nona Wijaya, mulai sekarang, barang-barang perusahaan dagang kita semua ada di tanganmu. Hahaha. Hei, Clara, kamu sungguh luar biasa. Kamu berani mematahkan kaki pamanmu, tidak berperasaan, ya? Seseorang mencoba mengambil uangku, aku tidak membunuh mereka, itu sudah menunjukkan belas kasihan. Jika kau kesal, Nyonya, silahkan pindah ke rumah pamanmu. Jangan memaksaku. Nona Wijaya, ini undangan dari klub polo kerajaan. Klub polo kerajaan. Aku harus hadir dengan suamiku. Nona Wijaya berani membawa menantu tinggal itu ke sini, tanpa rasa malu, orang rendahan manapun bisa dibawa ke lapangan polo kerajaan. Jangan salahkan saudariku Clara, semuanya. Dia sedang stres berat, itu sebabnya dia memilih suami yang tinggal di rumah istri yang buta huruf. Buta huruf. Di perjamuan keluarga festival panen, Lord Pierce sangat marah sehingga dia kabur dengan malu. Apa kau tidak ingat, Ruby? Jangan sombong. Kau membawa seseorang dari golongan terendah ke tanah kerajaan. Itu melanggar aturan bangsawan. Anggota keluarga dengan undangan kerajaan boleh masuk. Dari mana kau dapatkan aturan itu, Nona Ruby Wijaya? Tuan Santoso, bukan itu maksudku. Jaga mulutmu. Aturan keluarga bangsawan bukan untuk bergosip di belakang orang. Keahlian bisnis Nona Wijaya, sudah lama saya dengar. Jangan pedulikan gosip murahan ini. Terima kasih, Tuan Santoso, atas bantuan Anda. Saya dengar kemarin Nona Wijaya melukai tangannya. Botol balsam penyembuh ini sangat baik untuk melancarkan peredaran darah. Simpan untuk keadaan darurat. Menteri Utama, apa Anda senggang sekali? Wanitaku bukanlah seseorang yang bisa kau cari muka dengannya. Itu sangat perhatian dari Anda, Tuan Santoso. Balsam ini kelihatannya mahal. Aku akan menjaganya baik-baik. Saya akan pergi bersiap untuk babak berikutnya. Kita bicara nanti. Arthur, kenapa kau berdiri tegak sekali? Aku hanya seorang menantu tinggal. Aku tidak berani menghalangi pandangan Nona kepada Tuan Santoso. Ada apa? Apa kau cemburu? Aku tidak makan siang, jadi aku merasa mual. Nona,
Tuan Santoso mengirim ini pagi ini. Dia bilang ini karya asli dari master kaligrafi dari dinasti sebelumnya. Kaligrafinya bagus sekali, goresannya tajam dan tegas. Tuan Santoso benar-benar punya selera tinggi. Apa istimewanya lukisan tua itu? Kaligrafi kursif liarku 100 kali lebih baik. Dewi, bungkuskan set tinta kualitas terbaikku. Sebagai hadiah balasan untuk Tuan Santoso. Aduh, Nona, sungguh aku tidak sengaja. Kuharap aku tidak merusak lukisan berhargamu. Arthur, akui saja. Apa kamu cemburu? Nona, Anda bercanda. Aku hanya pria yang menikah ke keluarga istri dan hidup dari nafkahnya. Mana mungkin aku berani punya pikiran tidak pantas tentangmu? Suami kecilmu ini memang pintar berpura-pura. Lihat saja caranya menatap Tuan Santoso, dia ingin mengulitinya hidup-hidup. Dia sangat keras kepala. Dia menolak mengakuinya. Beri dia dosis keras. Pria hanya perlu sedikit dorongan, dan mereka akan menunjukkan sifat aslinya. Dewi, bawakan undanganku ke Mahkamah Agung. Undang Tuan Santoso untuk datang besok main catur. Nona Wijaya, Anda tidak hanya pandai berbisnis, tetapi Anda juga bermain catur dengan langkah hati-hati. Harus saya akui, saya tidak sebanding dengan Anda. Anda terlalu memuji, Tuan Santoso. Nona Wijaya, Anda bahkan lebih berbakat dari banyak pejabat istana. Anda terlalu baik, Tuan Santoso. Saya hanya beruntung. Itu energi dalam. Orang biasa tidak bisa melakukan itu. Kita berhenti di sini dulu. Nona Wijaya, apakah Anda senggang besok untuk pergi berkuda di lapangan polo? Tentu, sampai jumpa di lapangan polo besok. Energi dalam yang bagus. Anda bahkan menghancurkan bidak catur dengannya. Energi dalam apa? Itu hanya bidak catur murah. Anda sendiri yang menghancurkannya, Tuan Santoso. Masih berpura-pura? Kalau begitu berdiri di luar semalaman untuk menjernihkan pikiranmu. Nona, malam hari dingin. Kita lihat berapa lama kau bertahan. Lihat menantu tinggal itu, Arthur. Tuanku, laki-laki yang hidup bergantung pada perempuan, apa yang perlu diperhatikan, tadi di aula? Dia menggunakan energi dalam untuk menghancurkan bidak catur di tanganku. Pria ini sulit ditebak. Besok di lapangan polo kerajaan, bawa lebih banyak orang untuk mengawasinya. Ya. Nona Wijaya, lewat sini. Oho, Nona Wijaya, Anda dalam semangat yang baik. Seorang menantu tinggal di kiri Anda, seorang wakil di kanan Anda, tidak takut punggung Anda pegal. Nona Wijaya. Ini balsam penyembuh baru dari toko lama di ujung barat. Makanlah camilan sebelum naik kuda. Coba satu selagi masih panas. Nona, Anda seorang wanita bangsawan, makanan dari luar bisa mengganggu perut Anda. Sebagai suamimu, aku harus mencicipinya dulu untukmu. Apa kau harus memakan semuanya untuk mencobanya? Jalang. Lihat saja kau mati kali ini. Nona Wijaya, pegang kendali. Atur. Nona Wijaya. Senang, Anda selamat. Sungguh hari yang mengecewakan. Aku berharap bisa berkuda berdampingan dengan Tuan Santoso. Kesempatan yang sia-sia.
Kau sengaja, bukan? Baik. Oke, aku cemburu. Melihatmu tersenyum padanya, aku ingin membunuhnya. Kapan kau hanya akan memandangku? Nona, terjadi sesuatu yang buruk. Nyonya membawa orang-orang gubernur kota dan menyegel gudang kebajikan kita. Ibumu dulu menjalankan bisnis dan meminjam Rp30.000 dari keluarga Adiwijaya. Anak perempuan yang membayar hutang ibunya. Itu sudah sewajarnya. Semua barang di gudang ini, hari ini harus dibawa untuk melunasi hutang. Kau bilang dia meminjam? Mana surat hutangnya? Ada hitam di atas putih dengan cap pribadi ibumu. Kau pikir bisa menyangkal? Preston, kalau mau memasukkan, setidaknya pakai otakmu. Kertas ini adalah kertas kerajinan premium baru tahun ini. Ibuku meninggal 10 tahun lalu. Apa dia merangkak keluar dari peti mati untuk meminjam padamu? Cukup. Gubernur kota sudah menandatanganinya. Hancurkan pintunya. Hei. Berhenti. Memalsukan surat hutang, menerobos rumah pribadi. Lord Pierce. Gubernur kota tidak bisa menyentuhmu, tapi Mahkamah Agung bisa. Gregory, berani-beraninya kau mengacaukan rencanaku? Ayo. Akhir-akhir ini, setiap kali aku dalam bahaya, sesuatu bergerak di balik bayangan. Siapa yang mengawasiku? Nona, besok ada pertarungan besar. Kenapa tiba-tiba audit? Mereka memasukkan surat hutang, hanya untuk mengunci gudang. Mereka sudah lama mengincar isinya. Aku harus memastikan warisan kakek tidak diganggu. Tunggu, ada apa? Akta tanah untuk 3 toko paling menguntungkan di kota timur hilang, dan uang tunai kurang Rp50.000. Mau kemana, Nona? Ke kota timur, akta tanah dari gudang hilang. Aku harus memeriksanya. Mau kemana si cantik? Keluarga Adiwijaya ingin bertemu denganmu. Aku baru saja hendak pergi ke kota timur, dan keluarga Adiwijaya datang mengetuk pintu. Pasti mereka yang berada di balik ini. Perintah yang mulia adalah menjaganya tetap hidup. Tidak perlu menampakkan diri untuk beberapa berandal. Sentuh dia, kau mati. Karena kau mengikutiku diam-diam setiap hari. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Aku tidak butuh uang. Kurang. $1.000. Berapapun uang tidak akan berhasil. Aku hanya diperintahkan untuk melindungimu. Siapa sebenarnya yang mengirimmu? Berani kau, Nona sedang bicara padamu. Arthur, mundur. Nona, dia terlalu sombong, dia perlu diberi pelajaran. Setidaknya untuk saat ini, dia belum melakukan sesuatu yang membahayakanku. Aku akan percaya padanya untuk saat ini. Karena kau bilang seseorang memerintahkanmu untuk melindungi nyawaku, itu sempurna. Malam ini aku akan menyelinap ke kediaman Adiwijaya. Jadi kau harus melindungiku. Sudah kubilang, kalau soal persaingan bisnis, aku tidak ikut campur. Keluarga Adiwijaya mungkin tidak akan membunuhmu. Aku akan menangkapnya. Tidak perlu. Karena tidak ada yang mendukungku, maka aku tidak akan pergi. Apa yang bisa diambil keluarga Adiwijaya tidaklah banyak. Nona, Arthur, aku ingin kue osmanthus dari toko roti lama di barat kota. Pergi belikan untukku. sisi barat terlalu jauh. Nona, aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Jangan khawatir, aku akan pulang sekarang. Dan Dewi ada di sini bersamaku. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kalau begitu jangan pergi kemana-mana, Nona.
Aku akan segera kembali. Dewi, carikan 2 set pakaian. Besok kita akan pergi ke kediaman Adiwijaya sendiri. Cepat ambilkan ember-ember sampah ini. Baunya busuk. Jangan khawatir, tetap dekat denganku. Hanya membawa seorang pelayan, dia berani menerobos masuk ke kediaman Marquis. Perempuan ini memang nekat. Nona, aku sudah membawa kuenya, makanlah selagi hangat. Di mana dia? Lapor, Yang Mulia. Nona membawa beberapa orang untuk memeriksa keluarga Adiwijaya. Omong kosong. Bawakan kudaku. Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, kalian semua tidak akan hidup. Aku menemukan akta tanah kakek dan buku rekening yang membuktikan penggelapan keluarga Adiwijaya. Hebat, Nona. Ayo cepat. Ada jalan ke surga, tetapi kau tidak mau mengambilnya. Kau memaksa masuk ke neraka. Preston, kau seorang bangsawan, namun kau merendahkan diri dengan pencurian kecil. Siapa yang tahu itu aku? Tangkap dia. Patahkan kakinya. Siapa yang berani menyentuhnya? Kau pikir kau siapa? Membuat masalah di sini? Pukul dia sampai mati. Tunggu saja. Kau terluka? Aku baik-baik saja. Sudah dapat barangnya, ayo pergi. Dasar menantu tinggal yang kurang ajar. Beraninya kau membawa orang menyelinap ke kediaman Markis di malam hari untuk mencuri? Pengawal. Bawa alat penyiksa dan siksaan berat. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Tuanku, kau di sini untuk mengadili perkara atau membunuh orang. Surat utang yang dipegang Preston jelas dipalsukan olehnya. Alih-alih menyelidiki surat itu, kau memeras pengakuan dengan siksaan. Berhenti memfitnahku. Itu ada stempel ibu kandungmu di atasnya. Oh, tuanku, selamatkan aku. Tuanku, aku mengaku. Lord Pierce membayarku 500 rupiah untuk berbohong di pengadilan. Surat utang itu juga dibuat oleh Nyonya Wijaya bersekongkol dengan keluarga Adiwijaya, mencuri stempel dan mencapnya di tengah malam. Dia juga mencuri akta tanah itu. Sudah berakhir. Nyonya Wijaya salah mengelola rumah tangga dan memalsukan utang. Mulai sekarang, dia kehilangan hak pengelolaan rumah tangga dan dikurung di halaman belakang. Preston, Adiwijaya dicurigai mencuri. Ini akan diajukan ke Mahkamah Agung. Sidang ditutup. Jadi apa kalau dicatat? Kau benar-benar pikir bisa menangkapku? Ambil surat ini. Antarkan ke para tetua Wijaya malam ini. Nyonya dan Tuan menghukummu di rumah. Aku tidak bisa keluar. Gunakan untuk menyuap pelayan tua di gerbang belakang. Katakan pada orang tua bodoh itu bahwa Clara sekarang didukung Mahkamah Agung. Jika mereka tidak bertindak sekarang, saat anak nakal itu mengejar mereka, mereka harus mengembalikan semua yang telah mereka telan selama bertahun-tahun. Baik, Nona. Tidak masuk akal seorang putri sah memelihara pria liar di rumah, dan dia berani membawa ibu tirinya ke pengadilan. Anak perempuan yang tidak sopan. Dia telah menghancurkan reputasi keluarga Wijaya yang sudah berusia 100 tahun. Para paman, tolong tenang. Clara hanya bingung. Cukup. Kalian harus mengadakan pertemuan klan hari ini. Mas kawin dan toko-toko anak nakal itu harus diambil alih oleh klan untuk dikelola. Tapi itu uang peninggalan kakek Clara. Begitu masuk ke keluarga Wijaya, itu uang Wijaya.
Menurut aturan leluhur, jika seorang wanita tidak patuh sebelum menikah, mas kawinnya harus dikelola oleh klan. Dikelola oleh klan? Saya pikir kalian hanya ingin mengantongi uang ini. Beraninya kau menghina klan yang melindungimu dan menjaga mas kawinmu, tidak tahu berterima kasih dan berbicara omong kosong. Berterima kasih? Apakah para tetua lupa berapa banyak yang telah kalian ambil dari ibu tiriku selama bertahun-tahun? Kau memfitnah kami. Kami jujur dan lurus. Kapan kami pernah mengambil apapun darimu? Kau tidak mau mengakuinya, ya? Baik, Dewi, bawa mereka masuk. Baik, Nona. Para tetua, Nyonya selama bertahun-tahun telah mengosongkan seluruh mas kawin Nona. Sewa dari 2 toko di kota selatan semua masuk ke kantong tetua kedua. Dan puri di kota timur dipindahkan atas nama Nona Ruby Wijaya. Kamu anjing tua pengkhianat. Ibuku selalu baik padamu. Berani kamu mengkhianati kami? Karena aku memberinya lebih banyak. Laki-laki mati demi harta, burung mati demi makanan. Dia hanya mengejar uang. Dewi, bawa saksi kedua. Tetua pertama, puri tambahan atas namamu tahun lalu ditukar dengan toko sutra milik Nona. Ini semua ulah ibu tirimu. Kami tertipu. Penjara Mahkamah Agung kosong. Pergi jelaskan pada penjaga sana. Jangan laporkan kami, kita keluarga. Kami akan kembalikan semuanya, pasti. Dewi, pergilah ke halaman Nona Ruby Wijaya dan keluarkan semua perhiasan dan akta tanah. Kalau ada yang kurang, ambil dari kamarnya saja. Kamu tidak boleh lakukan ini padaku. Itu warisan ibuku. Karena kalian bilang akan mengembalikannya, tunjukkan itikat baik dulu. Liontin Giok tetua pertama, cincin zamrud tetua kedua, semuanya kelihatan bagus. Tapi aku sudah memoles ini selama 10 tahun. Dewi, siapkan kereta. Kita pergi ke Mahkamah Agung. Baik. Aku berikan. Hiasan kepala ruby di kepalamu. Juga dibuat dengan uang ibuku. Lepaskan. Tidak, tidak. Heh. Ayah, para pengkhianat sudah diurus. Masih ada 1 orang lagi yang harus dibereskan. Ayah, apa yang akan ayah lakukan terhadap pengkhianat itu? Ibu tirimu bodoh. Tapi dia tetap tetuamu. Hal-hal yang dia lakukan cukup untuk ayah menceraikannya. Atau bahkan memenjarakannya. Omong kosong. Jangan mencuci pakaian kotor di depan umum. Apa ayah benar-benar akan memenjarakannya dan membiarkan rekan-rekan ayah menertawakan kita? Bagus, jangan mencuci pakaian kotor di depan umum. Kalau begitu, terus saja lindungi dia. Ayah begitu terobsesi menjaga muka. Kita harus membuatnya melihat sendiri wajah asli wanita beracun itu. Ku dengar wanita beracun itu sedang menulis surat minta tolong di gudang kayu. Apa kita akan membiarkannya begitu saja? Arthur, palsukan surat atas nama pelayan keluarga Peterson, yang mengatakan kita akan membantu melarikan diri. Syaratnya, curi akta tanah warisan leluhur sebagai ikrar kesetiaan. Tiruan tulisan tanganmu pas sekali. Hanya sedikit trik dari dunia bawah. Dia dalam tahanan rumah, panik, putus asa mencari jalan keluar. Dia pasti akan memakan umpan. Surat rahasia dari Lord Pierce untuk Nyonya. Ini tulisan tangan Preston. Dia mengirim kereta untuk menjemput kita, tapi kita harus membawa akta itu. Ini adalah segalanya bagi Tuan. Sampah tua tak berguna. Begitu aku dapat akta itu dan bergabung dengan keluarga Adi Wijaya, kita lihat berapa lama keluarga Wijaya bisa tetap sombong. Kenapa ayah memanggil kami di tengah malam? Ayah, tenang saja. Pertunjukannya akan segera dimulai. Di mana orang tua bodoh itu menyembunyikan akta? Pengecut tak berguna. Jika bukan karena warisan keluargamu, apakah aku akan menikahimu? Ketemu. Aku akan memberikan akta itu kepada keluarga Adi Wijaya. Maka akhirnya aku bisa hidup enak.
Wanita beracun. Berani kau curi akta tanah warisan leluhur? Tuan, aku hanya ingin melihat, apakah akta itu masih ada? Diam. Kau hidup dariku. Dan sekarang kau sebut aku pengecut. Aib bagi keluarga. Clara Wijaya. Jika akta itu jatuh ke tangan orang luar, bagaimana kita bisa menghadapi leluhur? Tuan, aku ditipu oleh Preston Adiwijaya. Aku tertipu. Keluar. Ah, Hari ini aku menceraikanmu, wanita gila beracun. ah, Ambil barang-barangmu dan pergi dari keluarga Wijaya. ah. Jangan khawatir, kita akan pergi ke kediaman Marquis. Preston Adiwijaya berjanji akan menampung kita. Ah, Kenapa ribut menangis? Tuanku telah bersabda, menolak bertemu siapapun dari keluarga Wijaya. Ah. Jika kau berani mengetuk lagi, aku akan patahkan kakimu. Dewi, pertunjukan malam ini sangat memuaskan. berkat rencana cemerlangmu, Nona. Nona, makan dulu. Aku akan periksa supnya. Yang mulia, properti rahasia di luar kota diserang. Anak buah pangeran? Kedua sudah gila. Tangani dengan bersih, tidak ada jejak. Arthur, sup itu lama sekali. Dapur sedang bermalas-malasan. Aku memarahi mereka. Ah. Tuan, bagaimana Anda bisa terluka begitu parah? Meneriaki staf dapur dan kena luka pisau, apa yang Anda lakukan? Nona Wijaya, jangan salah paham. Hari ini Beta pergi ke toko perhiasan untuk memeriksa pembukuan, dan bertemu beberapa pencuri kecil yang coba merampok tempat itu. Kena goresan secara tidak sengaja. Sejak kapan pencuri kecil bisa melukaimu? Sekarang kita sudah menikah, kenapa kamu masih menyembunyikan sesuatu dariku? Mereka banyak, Beta lengah dan tergores. Ini bukan masalah besar. Hanya satu luka? Lepaskan pakaianmu dan biarkan aku lihat. Tidak, kontak fisik antara pria dan wanita itu tidak pantas. Kau sudah menikah dan masuk ke keluargaku. Jadi kenapa aku tidak boleh melihat? Dewi, tahan dia. Siap. Kau sebut ini goresan dari pencuri kecil. Siapa kamu sebenarnya? Urusan berbahaya apa yang kau lakukan di belakangku? Nona Wijaya, tolong jangan tanya. Tahu terlalu banyak tidak akan baik untukmu. Bagaimana dengan putra mahkota? Ditemukan. Putra mahkota bersembunyi di kediaman keluarga Wijaya di kota timur. Hanya dengan seorang pengawal bayangan di sisinya. Pewaris tahta, bersembunyi sebagai menantu tinggal di halaman belakang putri seorang pedagang. Itu menghemat masalah kita. Jika dia mati di luar istana, ayah akan menganggapnya kecelakaan. Kerahkan semua pasukan maut. Berapapun biayanya, bunuh putra mahkota. Ini uang muka. 10 kali lipat setelah pekerjaan selesai. Nona Wijaya, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Beta hanyalah seorang penjudi putus asa. Berutang sampai leher, jadi Beta datang padamu untuk berlindung. Jika Beta terlalu menyusahkan, Beta akan pergi. Masih berbohong dengan gigi manismu? Karena kamu bersikeras menyembunyikan kebenaran, mulai hari ini, aku, Clara Wijaya, tidak akan lagi menahanmu di sini. Tanpa izinku, jangan biarkan dia masuk. Yang mulia, luka Anda tidak boleh terkena hujan. Mohon kembali ke istana untuk berobat. Tidak. Yang mulia, sebagai putra mahkota, kenapa merendahkan diri untuk putri pedagang? Diam. Jika Beta pergi sekarang, maka tidak akan ada lagi hubungan antara kita. Beta tidak akan pergi. Tapi kau tidak akan meninggalkanku, dan kau tidak akan mengatakan yang sebenarnya.
Apa tujuanmu sebenarnya mendekatiku? Nona, bos Putri mengirim surat mendesak. Seseorang di dunia bawah memasang 1 juta rupiah, menanyakan latar belakang Arthur. Hadiah di kepalanya. Siapa yang dia lawan? Apakah kereta ke sisi barat sudah siap? Sudah siap, tapi Arthur masih di luar gerbang. Dia basah kuyup. Nona akan meninggalkan kota. Dia bilang, urus sendiri luka Anda. Jika Anda mati di kediaman Wijaya, dia harus membuang uang untuk peti mati. Dia ternyata masih peduli padaku. Sepertinya sementara dia keluar kota, Beta bisa membersihkan sampah di ibu kota. Merunduk, Nona. Jangan biarkan satupun hidup. Nona, awas. Arthur, Siapa kamu? Seseorang yang ingin kau mati. Yang Mulia. Ampun, Yang Mulia. Aku terlambat datang untuk menyelamatkanmu. Maafkan hamba, Yang Mulia. Yang Mulia. Clara, biarkan aku menjelaskan. Jangan sentuh aku. Clara, bisakah kita bicarakan ini di rumah? Ulang, rumah yang mana? Istana Timur? Putra mahkota yang agung, berpakaian seperti pengemis, menyelinap ke halaman rumahku untuk menipu makanan dan minuman. Melihatku seperti orang bodoh sementara kau mempermainkanku. Apakah itu menyenangkan? Tidak, aku bersumpah. Bertemu denganmu benar-benar sebuah kecelakaan. Pantas saja kau memiliki pengawal bayangan kerajaan yang siap sedia. Pergi. Mulai sekarang, Arthur yang kukenal sudah mati. Tinggalkan kami. Clara, beri aku 3 hari. Dalam 3 hari, aku akan memberimu penjelasan. Putra mahkota, bukan main, berpura-pura jadi gelandangan untuk menguras uang dan memperdaya wanita. Apa dia pikir kami, putri pedagang ini mudah dibodohi? Clara, jangan menangis. Aku merasa ditipu. Aku sudah mengeluarkan banyak uang untuknya, dan aku malah rugi lebih banyak. Kunci gerbangnya. Aku tidak mau bertemu siapapun. Ketuk pintunya. Yang Mulia. Hari ini Beta datang, bukan untuk urusan resmi, melainkan untuk melamar. Beta, Arthur Dirgantara, putra mahkota Aurelia, ingin menikahi Clara Wijaya sebagai istri utama Beta. Ini bukan lelucon. Clara, Beta bilang padamu, Beta akan menebusnya untukmu. Bawa barangnya.
Awal Mei, kediaman keluarga Wijaya diserang oleh preman lokal. Yang Mulia Putra Mahkota memerintahkan penggerebekan di bisnis ilegal Tuan Wright. Nona, jadi saat itu bukan agen pengawal keamanan ternyata. 15 Juni, Nona Wijaya bertemu dengan bandit pengembara. Yang Mulia sendiri memimpin pasukan untuk membunuh para bandit pengembara. Kehilangan 3 pasukan bayangan. 8 Juli, Bank Keluarga Wijaya mengalami masalah arus kas. Yang Mulia menggunakan Rp50.000 tunai dari perbendaharaan pribadi Istana Timur untuk menutupi defisit. Nona, semuanya ada di sini. Sepertinya Arthur tidak berbohong. Dia berbohong padaku. Itu hanya taktik kerajaan. Dia butuh kekayaanku, tentu saja, dia harus mempermanis tawaran. Clara, dia menguras perbendaharaan pribadi Istana Timur. Seorang putra mahkota yang bermartabat berpura-pura bodoh di halamanmu dan menerima omelanmu. Mungkin dia benar-benar tidak mempermainkan perasaanmu. Setiap rupiah, setiap bahaya, semuanya bertambah. Dia selama ini mempertaruhkan nyawanya untukku. Nona Wijaya, kamu benar-benar begadang semalaman? Putra mahkota masih berdiri di halaman. Dia tidak minum setetes air pun selama sehari semalam. Pakaiannya basah oleh embun. Ganti pakaianku. Jangan bergerak. Nona Wijaya, luka bahu Yang Mulia belum sembuh, dan dia sudah berdiri semalaman, tolong. Diam. Yang Mulia, Arthurku sudah mati. Jika kau ingin menikahiku hari ini, kau harus setuju dengan 3 syarat. Katakan saja. Aku tidak akan pernah menolak apapun yang kumiliki untukmu. Bahkan jika tidak, aku bisa. Pertama, aku ingin posisi istri sah. Istana Timur tidak boleh memiliki selir. Kedua, aset pribadiku tidak akan masuk kas negara. Ketiga, kau tidak boleh mengganggu bisnisku. Aku ingin suami yang setara denganku. Kau, bisakah kau melakukannya? Istana Timur hanya akan memiliki dirimu, Clara Wijaya, sebagai putri mahkota. Aku, Arthur Dirgantara, akan hidup darimu selama sisa hidupku. Menantu tinggal keluarga Wijaya. Ternyata adalah putra mahkota sendiri. Putra mahkota hidup dari putri seorang pedagang. Nona Wijaya itu luar biasa. Itu bukan apa-apa. Kudengar demi dia, putra mahkota bahkan menolak perjodohan Ibu Suri. Mustahil. Sangat mustahil. Bagaimana mungkin rakyat jelata itu adalah putra mahkota? Dia pedagang rendahan yang bau. Bagaimana bisa dia menjadi putri mahkota? Apa yang masih kamu lakukan di sini? Cepat siapkan hadiah yang murah hati. Pergi berlutut di gerbang kediaman Wijaya dan minta maaf. Jika putra mahkota bergerak, seluruh klan akan dikubur bersamamu. Minta maaf, kan? Aku pergi. Dulu dia sangat menyukaiku, dia pasti masih memiliki perasaan padaku. Tapi pertama, aku harus membawa seseorang. Angkat dia. Preston, kamu akhirnya setuju menerimaku kembali. Aku tahu kamu masih peduli padaku. Jangan besar kepala. Yang Mulia Putra Mahkota sudah menjelaskannya. Dia hanya akan menikahi Clara Wijaya. Aku sekarang membawamu ke keluarga Wijaya. Bahkan jika kamu harus berlutut dan bersujud sampai berdarah, kamu harus membuatnya memaafkanku. Clara, ini aku, Preston. Aku datang untuk minta maaf. Nona muda berkata, kediaman Wijaya tidak menerima personel tidak berwenang, terutama anjing menggonggong. Hah? Wah, bukankah ini Lord Pierce yang dulu angku? Sekarang kamu yang memohon. Hahaha. Ini semua salahku.
Demi masa lalu, temui aku saja. Hempaha. Preston, dia tidak akan menemuimu sekarang. Aku punya cara untuk memaksanya keluar. Dia paling peduli pada bisnisnya. Ayo kita buat keributan di depan toko. Demi reputasinya, dia tidak akan berani mengabaikannya. Bagus. Aku tunggu kabar baikmu. Clara, aku salah. Ini semua salah Preston. Dia memaksaku. Kumohon, Clara, demi darah daging kita, beri aku jalan keluar. Darah daging? Kau berani bicara soal darah daging sekarang? Saat kau bekerja sama dengan orang luar untuk mencuri mas kawin ibuku, kenapa kau tidak ingat keluarga? Saat kau berselingkuh dengan Preston, kenapa kau tidak sebut ikatan persaudaraan kita? Jadi dia pencuri yang mencuri dari keluarganya sendiri, tidak tahu malu. Menjijikan. Sampah. Bahkan tugas sederhana pun tidak bisa. Apa gunanya kau? Kau pikir kau siapa? Clara tidak mau kau. Jadi kau melampiaskannya padaku? Tuanku, jalan keluarga Wijaya sekarang benar-benar terhalang. Jalan Clara sudah buntu. Hamba akan langsung pergi memohon kepada putra mahkota. Clara, coba saja. Beta buat sendiri. Kau sekarang putra mahkota. Kenapa kau masih mengerjakan pekerjaan pelayan? Apa masalahnya jadi putra mahkota? Di luar, Beta adalah putra mahkota. Tapi begitu kembali ke halaman ini, Beta selalu Arthurmu. Kau janji Beta bisa hidup darimu selamanya. Jangan mundur sekarang. Tolong umumkan kedatangan hamba. Lord Pierce, hamba datang untuk meminta maaf. Istana Timur adalah area terlarang. Mundur, tuanku. Tuanku, tolong biarkan hamba lewat. Biarkan hamba bertemu Yang Mulia Putra Mahkota. Mundur. Jika hamba tidak bisa bertemu Yang Mulia hari ini, hamba tidak akan pergi. Yang Mulia, Preston Adiwijaya telah berlutut di luar selama setengah jam. Dia menolak untuk pergi. Dia bilang dia membawa sejumlah besar uang untuk meminta maaf. Sejumlah besar? Apa aku peduli dengan uang receh keluarga Adiwijaya? Jika kau tidak pergi sekarang, kau akan didakwa menyerbu gerbang istana. Yang Mulia telah memerintahkan, jika kau tidak pergi, kau akan didakwa menyerbu gerbang istana. Aku tidak pergi. Aku ingin bertemu Clara. Biarkan aku meminta maaf secara langsung. Dia pasti masih menyimpan aku di hatinya. Diam. Diam. Nona Wijaya. Aku tahu kau di dalam. Keluarlah dan temui aku. Kau sudah selesai? Yang Mulia, hamba telah berdosa. Hamba buta sebelumnya. Hamba menyakiti Clara. Mohon tunjukkan belas kasihan. Yang Mulia, dia hanya putri seorang pedagang. Kau benar-benar menikahi wanita tercela yang kubuang. Dia tidak layak untukmu. Yang Mulia, kau hanya dibutakan oleh jalang itu saja. Bayangan, pergi ke Kementerian Keuangan, dan keluarkan titah kerajaan lisan hamba, segera menyegel semua toko atas nama keluarga Adiwijaya. Siapapun yang berani memfitnah putri mahkota akan disita harta bendanya. Kementerian Keuangan memerintahkan, Sita, keluar, kalian semua. Ini properti kediaman Grand Marquis. Itulah yang kami sita kediaman Grand Marquis. Perintah langsung dari Yang Mulia Putra Mahkota. Sita. Kementerian Keuangan menyita ketiga toko utama kita di kota timur. Patriark, berhenti memukulku. Itu setengah dari pendapatan keluarga Adiwijaya. Apa yang kau lakukan, Patriark? Mohon tenang. Aku akan cari cara untuk memperbaikinya. Memperbaikinya? Putra Mahkota telah bersabda. Siapa yang berani membantu kita? Pergi mohon ampun pada Clara Wijaya sekarang. Jika dia tidak luluh, kau akan mati di luar sana. Jangan kembali. Clara, aku mohon. Ampuni keluarga Adiwijaya. Aku sungguh tahu aku salah. Tuan Adiwijaya, apakah Anda salah paham? Ketiga toko ini hanya mengumpulkan sedikit bunga.
Apa yang kau utang padaku tidak akan pernah kau bayar dalam seumur hidupmu. Bayangan, lihat itu. Nah, itulah putri mahkotaku, berani sekali. Sudah berakhir. Clara Wijaya akan memusnahkan keluarga Adiwijaya. Siapa kau? Lord Pierce. Kudengar akhir-akhir ini Anda mengalami masa sulit. Tolong selamatkan hamba, Yang Mulia. Putra mahkota mendesak keluarga Adiwijaya ke jurang. Aku tidak tahan dengan kesombongan putra mahkota. Putri pedagang? Layak menjadi putri mahkota? Aku akan memberimu 100.000 rupiah. Pergi dan ambil pemasok Clara Wijaya, dan rebut semuanya. Setelah selesai, aku jamin kau akan mendapatkan kembali gelar markis. Aku akan mengabdi pada Yang Mulia dengan segenap kemampuanku. Hanya anjing liar. Gunakan dia dan buang dia. Ada yang tidak beres. Sutra mentah dari tanah selatan hanya setengah dari biasanya. Para pedagang besar tiba-tiba bilang, tidak punya stok. Nona, bos dari 3 toko sutra di sisi selatan datang melapor, bilang bahwa kain kita diborong dengan harga tinggi oleh orang lain. Sepertinya ada yang mulai gelisah. Wang Gendut, kita sudah bekerja sama 3 tahun, dan kau tiba-tiba memutus pasokan? Apa kau pikir kontrak itu hanya kertas tak berharga? Ampun, Bos Putri. Ini Lord Pierce, yang pakai harga 2 kali lipat untuk membeli semua sutra mentah dari tanah selatan. Toko-toko Preston Adiwijaya semuanya telah disegel. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Aku mengintip peti perak, dan stempel resmi di dasarnya adalah cap kediaman Pangeran Kedua. Pangeran Kedua menggunakan kita sebagai pion. Ini ditujukan kepada putra mahkota. Pangeran Kedua ingin memulai perang bisnis denganku. Kalau begitu aku akan ikuti sampai akhir. Sylvia, bawa 200.000 rupiah tunai, pergi ke tanah selatan. Kenapa tidak ada satupun sutra premium yang layak? Bukankah seharusnya kamu punya pilihan terbaik di ibu kota? Maaf, Tuan. Barang-barangnya sedang dalam perjalanan. Hah? Jangan tunggu. Keluarga Wijaya tidak bisa mendapatkan stok sama sekali. Sutra mentah dari tanah selatan, semua dihabisi oleh Lord Pierce. Nona, Preston mengambil uang Pangeran Kedua. Dia menggunakan trik kotor untuk memutus pasokan kita. Hari ini, antek-antek keluarga Adiwijaya semuanya muncul di toko kita dengan sombong. Bos Putri sudah lama di tanah selatan. Kenapa dia belum kembali? Apa yang terburu-buru? Biarkan mereka menikmati momennya. Begitu Sylvia menyelesaikan semuanya, mereka tidak akan tertawa lagi. Lord Pierce, kabar buruk. Apa sih masalahnya? Clara akan segera memohon ampun. Lihat dirimu, berantakan sekali. Pasokan dari tanah selatan terputus. Keluarga Wijaya membeli semua kebun murbei dengan harga tinggi, menandatangani kontrak seumur hidup. Kami tidak bisa mendapatkan sehelai sutra pun. Kontrak pasokan yang kami tanda tangani dengan para pedagang akan segera dilanggar. Apa katamu? Lord Pierce tidak bisa mengirim barang. Menurut kontrak, kamu harus membayar kami 3 kali lipat dendanya. Ambil surat utang Pierce yang kita dapatkan secara diam-diam, dan buang semuanya. Ya, Nona. Kembalikan uang kami. Keluarga Adiwijaya akan bangkrut. Preston menipu uang Pangeran Kedua. Tidak bisa mengirim barang. Jangan buru-buru, beri aku beberapa hari lagi. Aku akan mengumpulkan uangnya. Buka. Hamba perlu menemui Yang Mulia. Bank sudah dikosongkan. Mohon, Yang Mulia, jangan tolak permohonan kami yang putus asa. Dasar sampah tak berguna. Kehilangan 100.000 rupiah. Dan menyeret keluarga Adiwijaya bersamamu.
Yang Mulia menyuruhmu pergi. Jangan kotori kediaman pangeran. Aku, Preston Adiwijaya, menuduh Clara Wijaya melakukan monopoli jahat, mendorong para pedagang hingga mati. Hamba mohon keadilan dari Baginda. Baginda, lihat sendiri. Clara Wijaya menggunakan pengaruh putra mahkota untuk menguasai jalur perdagangan. Ini pengkhianatan. Kamu tidak bisa menjalankan bisnis, jadi kamu menyalahkan orang lain. Ayah, aku. Seseorang datang untuk menghadap Lord Pierce. Ulangi di depan ayah. Baginda, hamba membawa buku besar rahasia kediaman Grand Marquis dari 10 tahun terakhir. 3 tahun lalu, saat banjir di Tanah Selatan, Lord Pierce menjual 300.000 gantang gandum bantuan bencana. Mendapat keuntungan Rp200.000. Menjual gandum bantuan secara ilegal. Preston Adiwijaya, apa yang ingin kau katakan, Baginda? Hamba difitnah. Pasti putra mahkota mengirimnya untuk menjebak hamba. Baginda, hamba punya laporan. Buku besar ini bermeterai Kementerian Keuangan dan stempel pribadi Preston Adiwijaya sendiri. Preston Adiwijaya menjual gandum bantuan bencana, menyebabkan puluhan ribu orang mati kelaparan. Hamba mohon Baginda menghukumnya dengan berat. Betapa megahnya kediaman Grand Marquis. Dengan titah kerajaan, cabut gelar bangsawan keluarga Adiwijaya. Gabriel Santoso, terima titah ini. Segera pimpin penggerebekan di kediaman Grand Marquis dan sita semuanya. Seluruh keluarga Adiwijaya harus dipenjara dan menunggu persidangan. Hamba menerima titah. Berani-beraninya kau? Aku seorang wanita bangsawan yang ditunjuk oleh Baginda. Siapa yang berani menyita rumahku? Keluarga Adiwijaya mencuri dan menjual gandum bantuan bencana. Cabut semua gelar bangsawan dan kehormatan mereka, sita semuanya segera. Gandum bantuan. Keluarga Adiwijaya sudah hancur. Bawa Preston ke sini. Gregory Santoso, kau menyelesaikan urusan pribadi. Ini semua demi Clara Wijaya. Laksanakan hukuman. 50 cambukan. Tuan Santoso, aku ditipu. Aku tidak ada hubungan dengan keluarga Adiwijaya. Tolong lihat kebenarannya, tuanku. Biarkan aku kembali ke keluarga Wijaya. Keluarga Adiwijaya dicurigai melakukan pengkhianatan. Kamu adalah kaki tangan mereka. Kau tak bisa lepas dari kesalahan. Bawa dia pergi. Sampah, benar-benar sampah. Yang Mulia, mohon tenang. Keluarga Adiwijaya runtuh terlalu cepat. Rp100.000 yang kita pinjamkan kepada mereka hilang. Rp100.000 membeli eksekusi seluruh keluarga. Preston Adiwijaya, idiot itu. Dia membuat semua informan kita di Kementerian Keuangan terbunuh. Pergi periksa apa yang Ibu Suri lakukan akhir-akhir ini. Ibu Suri sangat tidak senang bahwa putra mahkota memanjakan putri seorang pedagang. Dia sepertinya ingin campur tangan dalam pernikahan Istana Timur. HMBH. Bagus. Biarkan Ibu Suri mengurus mereka. Kita duduk santai dan saksikan pertarungannya. Ayo jalan, berhenti pura-pura mati. Ini semua salahmu, pembawa sial. Jika kau tidak merayuku, aku masih akan menjadi pewaris yang gemilang. Kau menyalahkanku. Kau mengejar kekayaan keluarga Wijaya. Kau tidak bisa mengalahkan Clara Wijaya. Jadi kau melampiaskannya padaku? Aku akan memukulmu sampai mati. Arge. Hentikan. Jangan tunda perjalanan. Terus jalan. Beraninya kau. Saya seorang wanita bangsawan tingkat 2 yang ditunjuk oleh Baginda. Siapa yang berani menggerebek rumahku? Keluarga Adiwijaya menjual gandum bantuan bencana secara ilegal, cabut semua gelar dan kehormatan mereka, gerebek dan sita segera. Gandum bantuan bencana. Keluarga Adiwijaya hancur. Bawa Preston ke sini. Gregory, kamu menyalahgunakan kekuasaanmu untuk membalas dendam padaku. Kamu melakukan ini untuk Clara. Laksanakan hukuman. 50 cambukan. Tuan Santoso, saya ditipu.
Saya tidak ada hubungan dengan keluarga Adiwijaya. Tolong, tuanku, kau harus melihat kebenaran. Biarkan aku kembali ke keluarga Wijaya. Keluarga Adiwijaya dicurigai melakukan pengkhianatan, kamu adalah kaki tangan, kamu tidak bisa lolos dari kesalahan, bawa dia pergi. Sampah, benar-benar sampah. Yang mulia, mohon tenang. Keluarga Adiwijaya jatuh terlalu cepat. Kami meminjamkan mereka 100.000 rupiah, dan kami tidak akan pernah mendapatkannya kembali. 100.000 rupiah sia-sia untuk eksekusi seluruh keluarga. Idiot itu, Preston. Dia menyeret semua informan kita di Kementerian Keuangan ke dalam ini. Periksa Ibu Suri. Ada gerakan baru. Ibu Suri sangat tidak senang, karena putra mahkota memanjakan putri seorang pedagang. Dia sepertinya siap campur tangan dengan pernikahan Istana Timur. HMPH. Bagus. Biarkan Ibu Suri mengurusi mereka. Kami akan duduk santai dan menonton harimau bertarung. Bergerak. Berhenti pura-pura mati. Ini semua salahmu, pembawa sial. Kalau kau tidak merayuku, aku pasti masih menjadi tuan yang mulia. Kau menyalahkanku? Kaulah yang mengincar harta keluarga Wijaya. Kau tidak bisa mengalahkan Clara. Jadi kau melampiaskannya padaku. Aku akan membunuhmu. Hentikan memukulnya. Jangan tunda lagi, ayo bergerak. Kaukah itu? Aku sungguh sadar salahku. Tolong, beri aku sesuatu untuk dimakan. Aku akan mati di jalan. Clara, tolong bawa aku pulang. Aku tidak akan bersaing denganmu lagi. Mereka menangis begitu memilukan di luar sana. Hati lembek. Orang seperti itu membuatku muak. Aku akan melindungi seluruh dunia untukmu. Badut-badut itu tidak layak kau perhatikan. Dunia terlalu luas. Aku hanya berharap tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Dengan perhatian putri mahkota, rasa sakit sudah lama hilang. Dewi, ayo, jangan tunda pembukuan putri mahkota. Baik, Tuan, ayo. Clara, kau begitu tidak berperasaan. Jalur perdagangan Tanah Selatan sudah terbuka semua. Tidak ada lagi campur tangan keluarga Adiwijaya. Seperti yang kuduga darimu. Sementara pangeran kedua tidak berani bertindak, mari kita perkuat aturan rumah dagang. Nona, undangan dari kediaman Pangeran Ding. Pertemuan teh halus di kediaman Pangeran Ding. Putri Ding adalah keponakan kandung Ibu Suri. Pertemuan ini hanya mengundang keluarga bangsawan terkemuka. Kenapa mereka tiba-tiba mengundangmu? Ibu Suri pasti akan mempermalukanmu dengan aturan-aturan. Jangan pergi. Karena Ibu Suri yang mengatur panggungnya, bagaimana mungkin aku tidak datang? Nona Wijaya, pertunjukan yang bagus. Putri seorang pedagang, tidak tahu sopan santun. Aku tidak tahu kenapa putra mahkota menginginkannya sebagai permaisuri. Jika kalian semua begitu penasaran, tanyakan sendiri ke Istana Timur. Berani kalian. Kediaman Pangeran Ding menjunjung tinggi aturan dan hierarki di atas segalanya. Tolong. Hentikan lolonganmu. Jika kau tidak ingin mati terbakar, pegang aku. Ambil air dan gunakan sapu batu untuk memadamkan api di sekeliling. Nona Wijaya, tadi saya keterlaluan. Maaf. Putri Ding yang tidak berguna itu, bahkan tidak bisa mengatasi putri pedagang. Mohon tenang, Baginda. Yang mulia putra mahkota berangkat ke perkemahan di pinggiran ibu kota pagi-pagi tadi. Beliau tidak ada di Istana Timur. Keluarkan titah Ibu Suri, biarkan putri kanselir menjadi permaisuri putra mahkota.
Adapun Clara Wijaya, biarkan dia menjadi selir utama. Suruh dia segera datang ke istana sekarang. Bersujud di hadapanku dan bersyukur. Titah Ibu Suri. Clara Wijaya, bersujud dan terima titah ini sekarang. Aku tidak akan menerima titah ini. Berani kau? Ibu Suri menghadiahkanmu menjadi selir putra mahkota. Kau berani menentang titah kerajaan? Kembali dan sampaikan kepada Ibu Suri bahwa aku, Clara Wijaya, lebih baik menjadi istri orang miskin daripada menjadi selir kerajaan. Penjaga, tangkap wanita galak ini dan bawa ke istana. Hah? Pemberontakan. Apakah keluarga Wijaya memberontak? Penentangan terang-terangan terhadap titah kerajaan adalah kejahatan yang hukumannya membantai 9 generasi keluarga. Bantai 9 generasi keluargaku, aku tantang kau. Aku tidak akan pernah berbagi suami. Jika putra mahkota berani menerima titah kerajaan ini, aku akan segera membatalkan pertunangan dan tidak akan bertemu dengannya lagi. Yang mulia, Ibu Suri mengutus seorang pelayan dengan titahnya, menganugerahkan Putri Kanselir sebagai putri mahkota dan Nona Wijaya sebagai selir utama. Bayangan, kumpulkan pasukan bayangan dan kembali ke kota bersamaku. Yang mulia, urusan pertahanan camp militer tidak boleh tanpa pemimpin sehari pun. Aku akan mengambil alih pertahanan. Yang mulia, cepat kembali. Terima kasih. Pergi lindungi dia. Hanya kamu yang bisa menjaganya tetap aman. Ikat dia. Seret dia ke istana, jika perlu. Siapa yang berani menyentuhnya? Clara, apakah kamu terluka? Apakah mereka menyentuhmu? Aku baik-baik saja. Kenapa kamu begitu cemas? Kamu bahkan tidak melepas zirahmu. Kembali dan sampaikan kepada Ibu Suri bahwa satu-satunya putri mahkotaku adalah Clara Wijaya. Bayangan, ikut aku ke istana. Hari ini, siapapun yang berani memaksanya menjadi selir. Sekarang, gadis Wijaya itu pasti sedang berlutut di luar aula, bersyukur atas anugerah kerajaan. Yang mulia, dengan menerobos masuk ke istana kedamaian membawa senjata, apakah Anda berniat memberontak? Aku akan perjelas hari ini. Aku hanya akan menikahi Clara dalam hidup ini. Yang mulia, Anda bersikap bodoh. Aku lebih baik membenturkan kepalaku ke tiang ini dan mati. Pangeran yang mabuk cinta. Untuk putri seorang pedagang, kau tinggalkan leluhurmu, dan abaikan semua etika dan hukum. Aku akan pergi meminta Baginda untuk menurunkanmu sekarang. Hukum leluhur? Ibu Suri, mengingat apa yang dilakukan keluarga pihak ibumu saat itu, kau tidak pantas menyebut itu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bawa dia masuk. 10 tahun lalu, para prajurit di perbatasan bertempur sengit tanpa bala bantuan, dan senjata mereka usang dan berkualitas rendah. Aku menyelidikinya dan menemukan seseorang menyelundupkan senjata. Petugas pengawal memegang stempel pribadi kediaman Adipati Keagungan, keluarga pihak ibu-ibu Suri. Omong kosong total. Pengawal, seret dia keluar, potong lidahnya. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk merebut stempel ini, dan juga ada surat rahasia tulisan tangan Adipati Keagungan. Menyelundupkan senjata, pengkhianatan dan bersekongkol dengan musuh. Status keluarga pihak ibumu sebagai keluarga martir yang setia semua diperoleh dengan menginjak-injak tulang prajurit kita. Baginda telah pingsan, panggil dokter segera. Yang mulia, mohon mengerti, saya tidak tahu apa-apa tentang penyelundupan senjata. Putriku tidak layak untukmu. Pernikahan dengan Istana Timur dengan ini dibatalkan. Kanselir, Anda orang yang cerdas. Untuk putri seorang pedagang, kau bahkan memberikan kapal kepada keluarga Dirgantara dan Dun. Jika kau tidak ingin kediaman Adipati Keagungan disita besok, sebaiknya kau batalkan titah pernikahan kerajaan segera. Sampaikan titah kerajaan lisan untuk membatalkan titah pernikahan kerajaan. Jenderal, saya akan mengantar Anda kembali ke kediaman Anda. Nona, Ibu Suri telah membatalkan titahnya. Bagus. Bukti kuat penyelundupan telah terbongkar. Jika dia tidak mundur, seluruh keluarga pihak ibunya akan dieksekusi. Tapi kau telah sangat menyinggung Ibu Suri. Begitu kau memasuki Istana Timur, dia akan membuat hidupmu sengsara setiap hari.
Apa yang perlu ditakutkan? Maka mereka tidak akan begitu keras. Kau berani mengancamku dengan keluarga pihak ibuku. Aku akan memastikan kau mati dengan cara yang mengerikan. Baginda hampir meninggal. Kirimkan ini kepada pangeran kedua. Hahaha. Segel militer garnisun ibu kota. Arthur, kematianmu telah tiba. Ini keterlaluan. Putri pedagang saja. Dia bahkan belum menikah. Bagaimana dia bisa masuk ke aula utama Istana Timur? Ini adalah stempel emas Putri Mahkota dan kunci semua gudang, properti pribadi, dan bank Istana Timur. Mulai hari ini, Putri Mahkota memiliki kontrol keuangan penuh atas Istana Timur, jadi siapapun yang berani bicara lagi akan mendapat 50 cambuk militer dan akan diusir dari Istana Timur. Jangan khawatir, semuanya, aku tidak pandai banyak hal, tapi aku pasti tahu cara menghasilkan uang. Jika pembukuan Istana Timur kekurangan 1 sen pun, aku akan menutupi selisihnya 2 kali lipat dari perbendaharaanku sendiri. Ya ampun, Clara. Kamu baru saja meraih sapi perah paling gemuk di kerajaan, dan kamu menggenggamnya erat. Banyak aset, tapi pembukuannya berantakan total dengan banyak defisit. Pekerjaan kita sudah menanti. Tenang, kita akan bekerja sama. Dalam 3 bulan, aku jamin kita akan melipat gandakan uangnya. Ya ampun, Baginda batuk darah. Cepat, panggil dokter dan tutup gerbang istana. Yang mulia, Baginda masih hidup. Kau memimpin pasukan untuk memblokir jalan? Apa kau mau memberontak? Pengkhianat. Beta perintahkan penguncian kota secara menyeluruh, dan kepung Istana Timur sepenuhnya. Yang mulia, orang-orang ini membuang nyawa mereka. Mereka hanya mencoba memperlambat kita. Ini adalah pembunuh elit yang dilatih oleh kediaman Pangeran Kedua. Kita telah dijebak, Pangeran Kedua bergerak di ibu kota, Clara dalam bahaya, bayangan, tinggalkan 10 orang untuk menjaga belakang. Cepat, pindahkan beras dan tepung ke gudang rahasia paling bawah, tinggalkan hanya kotak kosong di atas. Bos, di luar penuh dengan tentara. Ada apa? Diam dan bekerja. Nona bilang, jika kota menjadi kacau, tidak ada sebutir beras pun yang sampai ke pemberontak. Nona, gerbang kota ditutup rapat. Pangeran Kedua telah mengambil stempel militer. Dia mengerahkan pasukan untuk mengepung Istana Timur. Arthur masih terjebak di luar kota, Pangeran Kedua mencoba menjebak kita. Dewi, bawa orang-orang melalui brankas bawah tanah sekarang, gunakan lorong rahasia, untuk keluar kota. Kepuri di pinggiran ibu kota. Nona, bagaimana saya bisa meninggalkan Anda dan lari di saat seperti ini? Siapa bilang kau lari? Pangeran Kedua bisa mengerahkan pengawal kerajaan. Dia pasti menyandera anggota keluarga para jenderal. Bawa emas ini untuk menyuap para penjaga. Keluarkan semua anggota keluarga untukku. Setelah anggota keluarga dibebaskan, pengawal kerajaan akan berbalik melawannya. Sekarang pergi. Clara Wijaya, kau pikir kau bisa bertahan di dalam? Putra mahkota sudah mati di luar kota. Perintahkan, tangkap Clara Wijaya hidup-hidup. Hadiah, 1 juta rupiah. Aku ingin kepalanya untuk menggalang pasukan. Yang mulia, pemberontak memiliki ribuan orang. Kita tidak bisa menahan mereka. Cepat, evakuasi melalui lorong rahasia. Aku akan menutup mundurmu. Meskipun aku mati. Ini wilayahku. Aku tidak mundur. Buka peti itu. Mungkin aku tidak punya apa-apa lagi, tapi aku punya banyak uang tunai. Siapapun yang bertahan di pintu ini hari ini, bisa mengambil emas sebanyak yang mereka mau. Bunuh 10 pemberontak, dan kau dapat 10.000 rupiah. Jika kau punya nyali, tetap di sini dan cari uang. Kami akan membela Yang Mulia sampai mati. Kami akan membela Istana Timur sampai mati. Blokir jalan sialan itu, sekarang. Lemparkan ember limbah dan perabotan rusak ke sana. Lumpuhkan mereka.
Terobos dan hancurkan barikade. Aduh, minyak. Tanahnya penuh minyak. Nona, 8 toko gandum dan 3 bengkel pandai besi mengambil uang kami. Semua gudang rahasia sudah dibuka. 3.000 panah, dan 500 gantang gandum kasar sudah dikirim. Bagus, suruh para pemanah menembak sekehendak mereka. Panah berlimpah. Yang mulia, Istana Timur sepertinya punya panah tak terbatas. Kita tidak bisa menembus sama sekali. Sampah. Tidak bisa merebut satu Istana Timur kecil. Bawakan aku pelantak. Hancurkan pintu itu untukku. Siapa di sana? Jadi, berapa yang dibayar pangeran kedua padamu? Keluarga Wijaya akan membayar 10 kali lipat. Jika kau ingin hidup, ambil uangnya dan pergi. Siapapun yang tidak tahu diri, dan mencoba menghentikan penjagaku, akan ditebas di tempat. Itu arah Puri di luar kota. Keluarga kita aman. Apa yang kau tunggu? Yang mulia memerintahkan. Perintahkan anak buahmu untuk mendobrak gerbang. Pangeran kedua menyandera keluarga kita untuk memaksa kita memberontak. Sekarang setelah mereka aman, saudara-saudara, ikut aku berjuang demi kebenaran, bunuh para pemberontak. Mereka semua berkhianat. Pembunuh bayaran kerajaan elit, panjat tembok untukku. Bunuh mereka semua. Tuan Santoso, terlalu banyak pemberontak. Kita tidak bisa menerobos. Kita harus menerobos, apapun yang terjadi. Para anggota Mahkamah Agung, ikut aku. Jangan biarkan mereka mendobrak gerbang. Hahaha, gerbangnya jebol. Serbu dan tangkap mereka hidup-hidup. Bertarung sampai mati, jangan mundur. Bersiap, bertarung sampai mati. Awas panah. Tahan Istana Timur. Kipas asap ke Istana Timur. Cekik bajingan itu sampai mati. Sekelompok sampah. Bahkan tidak bisa menjatuhkan anjing penjilat yang terluka. Arthur, jika kau tidak segera kembali, aku harus melakukannya sendiri. Clara Wijaya, tanpa anjing penjilatmu yang melindungimu, aku akan lihat kemana kau bisa lari hari ini. Lari bukan ada dalam kosakataku. Pasukan Istana Timur, dengar perintahku, bertarung sampai mati. Di ambang kematian, dan kau masih menggertak? Putra mahkota sudah lama mati. Jika kau benar-benar punya kesempatan, kenapa kau menyerbu istana di malam hari? Kau hanyalah pecundang, anjing liar. Kurang ajar, kau berani menertawakanku? Aku akan memenggal kepalamu lebih dulu. Dia belum mundur. Tuan Santoso tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Para pemberontak semakin dekat. Maju, buka jalan meskipun kita mati. Pergi ke neraka. Clara, kau terluka? Dia menyentuhmu? Jika kau terlambat setengah langkah, hadiah $10.000 itu sudah diklaim. Jika kau menginginkan sesuatu, hadapilah aku. Menyentuhnya? Kau ingin mati?
Yang Mulia, kembalilah ke istana, serahkan senjatamu, dan kau tidak akan dibunuh. Aku menyerah. Jangan bunuh aku. Arthur, biarkan aku menjelaskan. Itu Ibu Suri. Dia memberiku stempel militer. Dia memaksa aku memberontak. Arthur, kita saudara kandung, ampuni hidupku. Aku akan bersaksi melawan Ibu Suri di hadapan ayah. Saudara kandung? Saat kau mengirim pasukan maut untuk menghadangku di jalan gunung, apakah kau berpikir tentang persaudaraan saat itu? Mengenai Ibu Suri, aku akan menyelesaikannya sendiri. Mengenai dirimu, kau sudah lama layak membusuk di neraka. Tidak, Arthur. Kau tidak bisa membunuhku. Aku seorang pangeran. Berani sekali kau. Siapa yang berani menyentuhku? Kita celaka. Benar-benar celaka. Putra mahkota, ampuni nyawanya. Dia masih saudara kandungmu, loh. Aku akan mengeluarkan titah Ibu Suri sekarang, agar kau bisa naik tahta secara sah. Ah, lenganku. Yang Mulia, ampunilah kami. Kami semua tertipu oleh pangeran kedua. Pangeran kedua melakukan pengkhianatan dan pemberontakan. Kejahatannya tidak termaafkan, mulai sekarang. Jika ada yang berani memberontak, inilah yang akan kau dapatkan. Masih hidup? Yang Mulia, saya belum mengambil hadiah saya. Bagaimana saya berani mati? Jangan khawatir, mata duitan, kau akan mendapatkan 10.000 rupiah. Baginda telah wafat. Raja telah wafat. Titah almarhum Raja. Pangeran kedua melakukan pengkhianatan. Ia mengumpulkan pasukan dan menyerbu istana. Langit tidak bisa menoleransi ini. Putra mahkota Arthur memadamkan pemberontakan. Ia memiliki budi pekerti luhur. Ia akan segera dinobatkan. Hidup Raja. Dewi, tolong sampaikan kepada Yang Mulia untukku. Hamba bersedia menyerahkan seluruh harta hamba ke perbendaharaan. Hamba mohon, Yang Mulia mengampuni nyawa kami. Terlambat. Yang Mulia tidak butuh uangmu. Saat kau memutus jalur perdagangan keluarga Wijaya, kenapa tidak kau pikirkan hari ini? Demi titah kerajaan, keluarga Bima, Jones, dan Smith berkomplot dengan pemberontak. Seluruh harta klan mereka disita. Hukum mati segera. Penobatan Raja Baru. Hidup Ratu. Perjamuan terbuka hari ini gratis. Silakan makan, semuanya. Hebat. Tidak perlu lagi menahan kesombongan keluarga-keluarga terkemuka itu, kita akan memiliki hari-hari baik ke depan. Baginda, Ibu Suri baru saja mencoba bunuh diri dengan gantung diri di kamarnya. Ia diselamatkan oleh pengawal kerajaan. Keluarkan titah kepada pengawal kerajaan, singkirkan semua sutra putih dan benda tajam dari kamarnya. Ia melakukan begitu banyak dosa. Beta ingin dia hidup. Biarkan dia melihat bagaimana kerajaan ini menjadi damai dan makmur. Ia bersekongkol sepanjang hidupnya. Hidup seperti ini memang lebih buruk dari kematian. Yang Mulia, Baginda memberikan Anda tubuh yang utuh. Aku tidak mati, aku seorang pangeran. Ibu Suri akan menyelamatkanku. Pintu dan jendela istana Ibu Suri sudah lama dipaku rapat. Yang Mulia, pergilah dengan tenang. Arthur, kau akan mati mengenaskan. Kami tidak bersalah. Pangeran kedua yang memaksa kami. Bah, kau terus memeras kami untuk mengisi kantongmu. Kau pantas pergi ke Tanah Tandus Utara dan makan es. Aku tidak mau pergi ke rumah hiburan.
Nyonya Putri, toko-toko dan tanah dari keluarga-keluarga terkemuka itu sudah semuanya diambil alih. Yang Mulia telah berfirman. Ambil semua plakat lama dari keluarga bangsawan ini dan potong-potong untuk kayu bakar. Ganti semua staf dengan orang kita sendiri. Besok, pasang papan nama keluarga Wijaya dan buka kembali untuk berbisnis. Ya, Baginda, Clara hanyalah putri seorang pedagang. Bagaimana dia bisa menerima penghormatan dari semua pejabat? Itu melanggar etika dan hukum. Etika? Saat pemberontak mengepung Istana Timur, apakah etikamu menghentikan pedang mereka? Etika tidak bisa ditinggalkan. Aku lebih baik mati daripada melihat Baginda menjadi bahan tertawaan karena seorang wanita. Bahan tertawaan? Tanpa Clara mengosongkan harta keluarganya, kalian semua sudah menjadi hantu di bawah pedang pangeran kedua sekarang. Jika Baginda bersikeras melakukan ini, aku akan membenturkan diriku ke pilar naga ini hari ini. Baginda, Menteri sedang memprotes sampai mati. Pada malam kudeta istana, siapa yang mengeluarkan 2 peti emas batangan untuk menyuap para pedagang, dan siapa yang membuka lumbung dan mengirimkan 3.000 panah? Clara Wijaya berhak mendapat separuh jasa untuk negeri yang besar ini. Gregory Santoso, Mahkamah Agung mengawasi hukum, katakan padaku, Hukum tidak pernah melarang putri seorang pedagang menjadi ratu. Baginda telah berjasa kepada negara, ia layak mendapatkan hormat dari semua pejabat. bahkan Tuan Santoso bilang itu tidak melanggar hukum. Siapapun yang berani bicara lagi tentang masalah ini akan dianggap sebagai pemberontak. Kementerian Adat Istiadat, lakukan segera sesuai peraturan baru. Kita kaya, orang-orang tua bodoh itu sudah dijatuhkan semuanya sesuai keinginanmu. Ini semua toko dan akta tanah yang disita dari keluarga bangsawan. Semua diserahkan padamu. Arthur cukup dermawan, toko beras, toko sutra, dan bahkan perkebunan teh 100 hektar milik keluarga Bima. Baginda tahu cara hidup menumpang pada wanita. Simpan semuanya. Dewi, beritahu semua bos. Mulai besok, keluarga Wijaya yang menentukan harga beras dan kain di ibu kota. Ya, Yang Mulia. Sylvia Putri telah berjasa dalam mengatur pasokan. Dengan ini ia diangkat sebagai pedagang kerajaan terkemuka Tanah Selatan, mengawasi jalur perdagangan 6 provinsi. Demi titah kerajaan, Hamba dengan rendah hati berterima kasih kepada Baginda atas anugerah kerajaan. kita punya pedagang kerajaan wanita. Bos, keluarkan semua anggur dan hidangan terbaik. Hari ini, aku sudah memesan seluruh kedai bintang. Makan sepuasnya, semuanya. Kalian dulu saat keluarga terkemuka itu menghalangi kita, sekarang kita yang memegang kendali. Nyonya Putri, Yang Mulia berkata mulai sekarang, kita sendiri yang membuat aturan perdagangan. Katakan pada Clara, dengan aku di sini, aku akan memastikan perbendaharaan kecilnya penuh. Wanita secemerlang dirinya. Harus berada di puncak, memandang rendah dunia. Ini semua perbendaharaan pribadi Istana Timur dan kunci ruang singgasana dalam. Semuanya kuberikan padamu. Baginda, apa maksudnya ini? Jadi aku juga yang mengurus perbendaharaan negara? Perbendaharaan negara untuk para tua-tua di Kementerian Keuangan, tapi perbendaharaan pribadi ini semuanya milikmu. Suamimu sekarang bangkrut total. Jadi, bisakah Arthur tetap hidup darimu? Itu tergantung pada penampilan Baginda. Jika tidak bersikap baik, tunjanganmu akan kupotong kapan saja. Baik, menurut perintah Yang Mulia, aku tidak akan membantah. Ibu, Clara datang menemuimu. Ibu, ini semua utang buruk yang ditelan oleh para tetua dan ibu tiriku. Sekarang beberapa diasingkan, dan beberapa diceraikan. Aku sudah mengambil kembali semua milikmu. Clara, ayah tahu kau anak yang baik. Bahkan di depan, kau masih memikirkan ibumu. Berhenti. Satu langkah lagi, dan kau mati. Clara, aku ayah kandungmu. Setelah kau berhenti mengurus rumah tangga, para tetua itu telah menguras habis harta keluarga, kediaman Wijaya disita untuk membayar utang judi.
Aku sekarang sangat melarat, hingga aku tidak punya kuil rusak pun untuk ditinggali. Besok kau akan menjadi ratu. Bawa aku ke istana untuk menikmati hidup santai. Tuan Wijaya, tidak ada lagi Wijaya di silsilah keluargaku. Kau bahkan tidak mau mengaku ayah kandungmu sendiri? Saat itu, kau berdiri dan menonton dengan dingin, sementara ibu tiriku memaksaku menikah dengan pria berusia 70 tahun. Kenapa kau tidak ingat bahwa kau adalah ayahku saat kau mengizinkan Preston mempermalukanku di kediaman Marquis? Kenapa kau tidak ingat bahwa kau adalah ayahku? Mulai sekarang, aku, Clara Wijaya, hanya akan menjadi penguasa dunia. Dewi, ayo pergi. Selamat atas upacara besar. Untuk pemenang, semua miliknya. Semua orang yang bersekongkol melawan Clara Wijaya mendapat balasan yang setimpal. Kita habis. Kudengar hari ini ada upacara penobatan di ibu kota. Kakak tertua Nona Wijaya itu ternyata menjadi ratu. Seluruh kerajaan mendapat amnesti umum. Tapi mereka menolak mengampuni kita, keluarga bangsawan yang diasingkan. Tidak mungkin. Dia hanya mata duitan. Dia tidak pantas untukku. Aku buta, sangat buta. Hamba, Wakil Kepala Mahkamah Agung, Gregory Santoso, memberi hormat kepada Baginda, dan kepada Baginda. Baginda? Bisakah Arthur masih terus hidup dari Baginda? Itu terserah padamu. Upacara bulanan masih memerlukan kamu datang ke tempatku seperti biasa. Hidup raja, hidup raja, hidup ratu, hidup ratu.